Kembali lagi di tugas video mata kuliah penyuluhan perikanan. Perkenalkan, nama saya Zulfikar Aymar, NPM 20744-031, kelas TPI 5A. Kali ini saya akan menjelaskan tentang materi pembenihan dan budidaya perikanan. Yang pertama yang akan saya jelaskan, pembenihan ikan. Pembenihan ikan adalah ilmu yang mempelajari mengenai kegiatan mengembangbiakan atau memperbanyak atau membenihkan ikan secara alami, semi buatan dan buatan. Selain memproduksi benih ikan untuk kegiatan pembesaran ikan, kegiatan pembenihan ikan juga akan menghindari kepunahan komunitas ikan tertentu. Dengan membenihkan ikan, kontinuitas produksi budidaya ikan akan terus berlangsung. Pembenihan ikan diawali dari pengolahan induk ikan Pembenihan ikan diawali dari pengolahan induk ikan yang benar, seleksi induk sesuai dengan standar cara pembenihan ikan yang baik atau CPIP, dan proses pemijahan induk, penetasan telur, dan perawatan larva serta pendedaran benih sesuai dengan kebutuhan produksi hingga diperoleh hasil budidaya yang optimal. Kemudian, produksi pembenihan ikan berperan dalam keberhasilan kegiatan pembesaran ikan. Kualitas benih ikan berpengaruh terhadap perkembangan ikan pada saat pembesaran ikan. Selain itu, kegiatan pembenihan ikan akan berperan terhadap rekayasa genetik ikan sehingga dapat menghasilkan strain ikan yang baru. Siklus produksi benih ikan dalam suatu periode usaha pembenihan ikan membutuhkan pengetahuan dan keterampilan pada setiap subkompetensi pembenihan ikan. Penyediaan induk, kolam pendederan, kolam induk, dan kolam pemijahan harus dihitung berdasarkan skala usaha dengan pertimbangan jenis ikan yang dipelihara. Setiap jenis ikan memiliki sifat dan kebiasaan berbeda, baik dalam pemijahan, pakan, dan habitat, sehingga membutuhkan pengetahuan perilaku setiap jenis ikan. Pengelolaan pembenihan ikan dapat dilakukan secara tradisional, semi-intensif, dan intensif. Pengelolaan pembenihan ikan secara tradisional merupakan kegiatan pembenihan yang dilakukan secara turun-temurun. Umumnya, pengelolaan pembenihan ikan secara tradisional belum menggunakan teknologi. Pengelolaan pembenihan ikan secara semi-intensif merupakan modifikasi dan perbaikan pembenihan ikan secara tradisional. Sedangkan pembenihan ikan secara intensif merupakan kegiatan pembenihan yang efektif dan efisien dengan mengoptimalkan sumber daya untuk meningkatkan produksi benih ikan. Kemudian, kegiatan pembenihan ikan berhubungan dengan kegiatan pengelolaan kualitas air, pengendalian hama dan penyakit, serta pakan ikan. Pengelolaan kualitas dan kuantitas air pada setiap jenis dan ukuran ikan berbeda. Kualitas dan kuantitas air pemeliharaan larva dan benih ikan ukuran 5-8 cm berbeda. Demikian juga kualitas dan kuantitas air untuk ikan lele dan ikan patin, itu juga berbeda. Penyebab penyakit ikan seperti bakteri, virus, jamur, atau protozoa akan menyerang ikan sesuai dengan daya tahan tubuh ikan. Setiap jenis dan ukuran ikan memiliki penyakit ikan yang berbeda serta penanganan yang berbeda. Pakan ikan terdiri dari pakan alami dan buatan. Setiap jenis pakan alami memiliki ukuran tertentu sehingga pemberian pakan tersebut disesuaikan dengan ukuran ikan. Pakan buatan memiliki kadar protein, bentuk, dan ukuran yang berbeda sehingga pemberiannya disesuaikan dengan jenis dan ukuran ikan. Kita masuk ke budidaya perikanan. Budidaya perikanan dalam arti sempit adalah usaha memelihara ikan yang sebelumnya hidup liar di alam menjadi ikan perairan.
Pengertian secara luas yaitu semua usaha membesarkan dan mendapatkan ikan. Baik ikan itu masih liar di alam atau sudah dibuatkan tempat tersendiri. Dengan adanya campur tangan manusia, budidaya tidak hanya memelihara ikan di kolam, tambak, sawah, dan sebagainya, namun secara luas juga mencakup kegiatan mengusahakan komoditas perikanan di waduk, sungai, atau laut. Tujuan budidaya perikanan yaitu untuk mendapatkan produksi perikanan yang lebih baik atau lebih banyak dibandingkan dengan hasil ikan yang hidup di alam liar. Untuk memenuhi tujuan itu perlu diperhatikan faktor-faktor yang mempengaruhi usaha budidaya, antara lain penyedia benih, pembuatan tempat pemeliharaan, pengairan, pakan dan pemupukan, serta pengendalian hama dan penyakit. Tahapan pelaksanaan budidaya pada prinsipnya tahapan yang ada pada kegiatan budidaya ikan meliputi tahap yang pertama, persiapan media produksi. Setiap kali periode produksi akan dimulai, media produksi harus dirawat atau diperbaiki pada pembenihan di akuarium. Persiapan yang dilakukan meliputi pembersihan, sterilisasi, dan pengisian air sebagai media budidaya. Pada pendederan dan pembesaran di kolam, kegiatan persiapan meliputi keduk teplok atau digali lalu ditimbun lagi, kurang lebih seperti itu. Perbaikan saluran, pengapuran, serta pemupukan. Sementara jika budidaya dilakukan di keramba jaring apung, maka kegiatan persiapan meliputi pembersihan dan perbaikan kantong jaring serta penguatan tali temalinya. Kemudian yang poin B ada penyediaan induk atau penebaran benih. Kegiatan yang dilakukan pada usaha pembenihan diantaranya penyediaan induk siap pijah, penempatan induk secara berpasangan, pengamatan saat pemijahan hingga selesai, pemindahan telur, penetasan, dan pemeliharaan hingga benih. Untuk usaha pendederan dan pembesaran, penebaran benih dilakukan setelah media budidaya siap. Benih yang dipilih hendaknya berkualitas baik. Sebelum ditebar, benih harus diaklimatasi terlebih dahulu, aklimatisasi terlebih dahulu, agar mampu beradaptasi dengan lingkungannya yang baru. Lakukan penguasaan terhadap benih selama pemeliharaan hingga target waktu yang ditentukan. Dan poin C, pengelolaan air. Manajemen kualitas air adalah cara pengendalian kondisi air di dalam kolam budidaya sehingga memenuhi persyaratan hidup bagi ikan yang akan dipelihara. Indikator kualitas air yang sangat berpengaruh terhadap ikan antara lain suhu air, kadar oksigen terlarut, kadar garam, cemaran lingkungan. Suhu air merupakan faktor penting yang harus diperhatikan karena dapat mempengaruhi laju metabolisme dalam tubuh ikan. Pada suhu tinggi maka laju metabolisme meningkat, sedangkan pada suhu rendah maka laju metabolisme akan menurun. Dengan suhu optimal maka laju metabolisme akan optimal. Kemudian poin yang D, pengelolaan pakan. Pengelolaan pakan perlu dilakukan, terlebih pada usaha pembenihan saat benih ikan membutuhkan kualitas pakan yang baik dengan jumlah cukup. Pemberian pakan yang baik pemberian pakan perlu disesuaikan dengan kebutuhan gizi ikan. Dengan begitu, kandungan gizi pada pakan dapat terabsorpsi dengan baik. Pakan sebaiknya diberikan secara bertahap atau sedikit demi sedikit. Hal ini dilakukan untuk menghindari adanya pakan yang terbuang dengan percuma. Sisa pakan dapat menimbulkan polusi pada media budidaya sehingga membuat nilai FCR atau feed conversion rate besar.
Kemudian poin terakhir yaitu pengendalian hama dan penyakit. Pengendalian hama dan penyakit harus selalu dilakukan. Jika tidak, serangan hama penyakit dapat memusnahkan semua ikan yang dibudidayakan. Hama adalah organisme pengganggu yang dapat memangsa, membunuh, dan mengaruhi produktivitas, baik secara langsung maupun bertahap. Hama dapat berupa predator, kompetitor, dan perusak sarana. Contohnya ular, katak. Sedangkan penyakit adalah segala sesuatu yang dapat menimbulkan gangguan pada ikan. Contohnya seperti penyakit kulit, penyakit pada insang, penyakit organ dalam. Pengendalian dapat dilakukan mulai dari persiapan lahan, budidaya, pengelolaan kualitas air, pemberian pakan, termasuk pengendalian ketika terjadi penularan penyakit secara mendadak. Pencegahan lebih baik dilakukan daripada melakukan pengobatan setelah penyakit menyerang. Selain biaya pengobatan yang cukup besar, keterlambatan pengobatan dapat menyebabkan kematian massal. Pengobatan yang dilakukan tentunya harus menggunakan obat dengan zat kimia yang tidak dilarang, serta tidak menimbulkan bahaya bagi manusia dan lingkungannya. Mungkin cukup pembahasan untuk video kali ini tentang pembenihan dan budidaya. Dalam materi ini, bila ada kekurangan, saya mohon maaf. Saya akhiri. Terima kasih.